Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Tiga Kuntum Bunga di Tengah Rakyat Jelata. Dalam seri ke-339 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Anas Samayon sebagai Nini Raga Runting, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Cika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Naryo sebagai Nandaka, Jumali sebagai Pradipa, Eli Ermawati sebagai Maisin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jika ada halilintar menyambar tiba-tiba, pastilah orang terkejut. Tapi kenyataan yang dihadapi Ayu Wandira, pemandangan yang terpampang di depannya lebih dahsyat dibandingkan halilintar menyambar. Ayu Wandira tersentak, jantungnya seolah-olah berhenti berdenyut, dan mendadak dia merasakan hatinya sakit, serta tubuhnya menjadi lemah lunglai. Tapi gadis itu berusaha menyembunyikan pikirannya yang kacau dan hatinya yang sakit. Dia tetap mencoba untuk tersenyum. Ayu Wandira menuangkan minuman hangat kepada tamu-tamunya yang sekarang duduk di serambi depan bersama Nini Raga Runting. Mari, silakan minum Tuan Putri. Ayo Paman Pranayam. Ayo Tuan, diminum airnya, mumpung masih hangat. Terima kasih Nini. Kau juga harus minum air.
Saya sudah minum, Paman. Saya sudah minum 2 cangkir air dingin. Sekarang saya mohon diri. Saya akan istirahat sebentar. Ya, silakan Ayu. Kau pasti lelah sekali. Setelah istirahat nanti, kau harus menemani kami, Ayu. Iya, Ayu. Kami orang baru di sini. Kalau aku ingin berjalan-jalan, maukah kau menemani aku, Ayu? Tentu saja, Tuan Putri Raja Dewi. Saya ingin menjadi tuan rumah yang baik. Maaf. Hayuwandira bangkit, kemudian melangkah ke ruangan dalam. Dia segera menutup pintu biliknya. Bahunya yang lembut disandarkan di daun pintu, sementara kedua belah matanya terpejam. Setetes air membasahi sudut-sudut matanya. Tuan Cakradara, rupanya Tuan sudah mempunyai pelabuhan hati. Rupanya selama ini saya hanya berkhayal sendiri. Alangkah kejamnya hidup ini. Belum pernah saya mengalami kecewa dan sakit hati seperti sekarang ini. Hayuwandira merebahkan tubuhnya di atas ranjang bambu. Tenaganya seperti hilang, dan sukmanya seperti terbang ke langit tinggi. Tiba-tiba dia merasakan hidupnya tanpa arti. Hatinya pedih, segalanya menjadi hampa. Sementara itu, Putri Tunggadewi dan yang lain masih duduk-duduk di serambi pondok. Maaf, Nini Ragarunting. Secara pribadi, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Nini. Karena Nini telah menerima kami dengan hangat di pondok ini. Jangan berkata begitu, Tuan Putri. Saya bahkan jadi malu. Pondok saya ini jelek. Lihat saja, pondok saya ini seperti gubuk seorang gelandangan saja. Saya sebenarnya malu sekali. Bukan tempatnya yang kami cari, Nek, tapi suasananya. Saya kira suasana di tempat ini sangat menyenangkan. Ya, di samping pemandangannya indah, sepertinya tempat ini cukup aman dijadikan persembunyian. Benar, Paman. Itulah yang terpenting. Suasana yang aman, suasana yang tenang dan damai. Tuan Putri tidak usah khawatir. Dengan senang hati saya menerima Tuan Putri berdua. Tuan Putri, saya persilahkan tinggal di pondok sederhana ini sampai kapan saja. Selama-lamanya juga boleh. Apakah kau sudah mempunyai rencana tertentu, Dinda Tunggadewi? Kalau Nini Ragarunting tidak keberatan, saya ingin mendirikan beberapa buah pondok lagi di sini. Saya datang kemari bukan hanya bertiga. Saya masih mempunyai orang-orang yang lain. Nini, Yunda Tunggadewi ingin membangun pondok-pondok yang baru. Apakah Nini Ragarunting tidak keberatan? Oh, silakan saja. Di sebelah lereng ini ada hutan kecil. Kalian bisa menebang kayu-kayu hutan untuk membuat tiang pondok. Jangan khawatir, Tuan Putri. Sekalipun sudah tua, saya tidak akan tinggal diam. Silakan saja kalau Tuan Putri ingin membuat pondok baru. Terima kasih, Nini. Di samping itu, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Nini Ragarunting. Oh, apakah itu, Tuan Putri? Selama ini, tak seorang pun tahu bahwa kami berdua adalah 2 orang putri kerajaan Majapahit. Hanya beberapa orang saja yang tahu. Kami memang sengaja merahasiakannya. Karena itu, kami minta Nini Ragarunting juga ikut merahasiakan perihal diri kami. Jangan sebut lagi Tuan Putri. Lalu saya harus memanggil bagaimana?
selama dalam penyamaran kami telah merubah nama Nini. Yunda Tunggadewi menggunakan nama Nawa Malini. Sedangkan saya mengambil nama yang baru, yakni Mayura Nini. Iya, Nini. Panggil saja saya Nawa Malini dan dia Mayura. Bukankah begitu lebih enak kedengarannya? Kami memang 2 orang putri kerajaan. Tapi di sini kami ingin menjadi orang-orang biasa. Ayah, baiklah Tuan Putri. Siapa tadi? Nawa Malini. Nawa Malini dan Mayura. Iya, Nawa Malini, Mayura. Waduh, aku tidak boleh lupa ini. Kalau sampai lupakan celaka semua. Nawa Malini, Mayura. Ya. Baiklah, Nawa Malini, mudah-mudahan saja saya tidak salah sebut. Maklum sudah tua, orang tua banyak lupanya. Kalau dalam hal ini, kau tidak boleh lupa, Nini. Kalau sampai lupa, kalau sampai rahasia Tuan Putri berdua terbongkar, waduh, bagaimana? Iya, baiklah. Jangan khawatir, Tuan. Apakah saya juga harus memanggilmu Tuan? Tidak usah, Nini. Panggil saja Pranayam. Iya. Baiklah, Pranayam. Saya akan berusaha agar tidak salah menyebut nama. Saya akan berusaha tidak lupa. Ketika mereka sedang bercakap-cakap di serambi pondok, pada saat matahari mulai naik semakin tinggi, terdengar derap orang-orang berkuda naik ke atas lereng. Kami hampir salah memilih jalan. Kalian sudah selamat tiba di pondok Nini Ragarunting. Nini, inilah orang-orang saya. Mereka semuanya ikut berjuang bersama kelompok pendekar bunga putih. Waduh. Bakal ramai tempat ini nanti. Kau memang harus membangun pondok-pondok baru, Nawa Malini. Iya, Nini. Kalau kami tidak segera membangun pondok, sebagian besar di antara kami ada yang tidur di halaman. Wah, ya jangan sampai ada yang tidur di halaman. Kalau malam dingin sekali loh. Pradipa dan Konandaka? Iya, bagaimana Nawa Malini? Kita memang harus membangun beberapa buah pondok untuk tempat tinggal selama kita bersembunyi di lereng Gunung Lejar ini. Tapi saya kira kalian semua merasa lelah. Kalian harus istirahat dulu hari ini. Barangkali besok pagi kalian sudah bisa mulai bekerja. Iya. Di samping pondok ini ada sebuah hutan kecil. Kalian bisa menebang kayu-kayu yang keras untuk tiang. Iya. Kami akan bekerja dengan sebaik-baiknya, Pranayam. Bahkan kami sanggup bekerja sekarang juga. Tidak usah terburu-buru. Yang penting kita sudah memperoleh tempat yang aman. Sekarang kalian boleh istirahat. Hari itu mereka tidak melakukan kegiatan apa-apa. Putri Tunggadewi memerintahkan agar orang-orangnya istirahat. Pranayam, Nandaka, Pradipa, dan yang lainnya istirahat di serambi pondok Cakradara. Sedangkan Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi istirahat di serambi pondok Nini Ragarunting bersama Aiwandira. Aiwandira sendiri sampai malam tiba masih mengurung diri di ruangan biliknya. Pada saat itulah terdengar derit pintu terbuka perlahan-lahan.
Mengapa kau mengurung diri di ruangan bilikmu? Ada apa? Kakak Nawamalini, jangan-jangan Ayu sakit. Benar kau sakit, Ayu? Tuan, saya lupa. Maaf, ada apa Nawamalini, Mayura? Kau sakit ya? Tidak, saya hanya merasa sedikit lelah. Loh, wajahmu agak pucat, Ayu, dan matamu merah. Saya tidak apa-apa, Mayura. Saya tidak sakit. Kami ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih padamu, Ayu. Kami berhutang budi padamu. Kau bukan saja memberikan tempat persembunyian yang aman, tapi kau juga telah mempertemukan kami. Maksudku, Kakang Cakradara dan Adi Kudamerta. Tapi Nawamalini, aku sama sekali tidak merasa berjasa apa-apa pada kalian. Mungkin sudah menjadi kehendak Sang Hyang Agung. Mungkin sudah menjadi garis nasib kalian. Kalau kalian akhirnya bertemu dengan Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta di tempat ini. Aku sendiri sama sekali tidak pernah menduga bahwa kalian sudah mengenal mereka sebelumnya. Baiklah, Ayu. Sekarang kita tidak perlu melarikan diri lagi. Prajurit-prajurit Majapahit ternyata tidak berhasil menemukan jejak kita. Sekarang kita boleh merasa aman. Kau bisa istirahat dengan tenang malam ini. Kau juga harus istirahat, Nawamalini. Kau juga, Mayura. Iya, kami akan tidur di ruangan sebelah, Ayu. Kalau begitu, biarlah saya membersihkan ruangan itu. Ruangan itu memang tidak pernah terpakai. Tidak usah, Ayu. Ruangan itu sudah bersih sekarang. Kami sudah membersihkannya. Iya, Ayu. Kau tidak perlu repot-repot. Sekarang, kami bukan menjadi tamu lagi. Kami sudah menjadi penghuni tempat ini. Sama seperti kau dan Nini Ragarunting. Nah, selamat malam, Ayu. Selamat tidur. Mudah-mudahan kau bermimpi sesuatu yang indah, Ayu. Selamat malam, Ayu. Selamat malam, Nawamalini, Mayura. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira kembali membaringkan tubuhnya di atas ranjang bambu. Gadis itu menggigit bibirnya yang tipis dan berwarna merah. Matanya berkaca-kaca. Sekali waktu terdengar dia mendesah perlahan, seperti ada beban berat menghimpit dadanya. Putri Tunggadewi. Putri Tunggadewi memang cantik menawan. Lagi pula, dia seorang anak raja, seorang keturunan bangsawan. Sedangkan Tuan Cakradara sendiri seorang pangeran Singasari. Mereka merupakan pasangan yang sangat serasi. Kalau saja aku tahu bahwa Tuan Cakradara milik Tuan Putri Tunggadewi, aku pasti tidak akan berani mendekatinya. Mataku silau. Hatiku bergetar setiap kali menatap wajah Tuan Putri yang agung dan mempesona. Dia benar-benar seorang putri kerajaan yang cantik. Cantik rupanya dan cantik pula hatinya. Dan bagaimana dengan aku sendiri? Aku hanya seorang gadis berkasta rendah. Bahkan aku lahir ke muka bumi dengan cacat dan noda yang hitam. Aku memang tidak pantas mencintai Tuan Cakradara. Ya, bagaikan seekor pungguk berindukan bulan. Bagaikan swasta tak mungkin mengalahkan gemerlapnya kencana. Tapi betapa sakitnya hatiku ini. Betapa sakitnya.
mempunyai tenaga hidup lagi. Semua bayanganku, semua hayalanku berantakan diterpa kehadiran Tuan Putri Tunggadewi. Mengapa aku bernasib sehina dan serendah ini? Bisakah aku melupakan kepedihanku ini? Ibu, Ibu. Berkali-kali ibu melarangku menjalin hubungan dengan Tuan Cakradara. Tapi aku tidak pernah menggubrisnya. Sekarang aku merasakannya sendiri. Maafkan aku, Ibu. Maafkan Ayu. Mengapa aku tidak mendengarkan nasihat-nasihatmu? Mengapa aku mengabaikan kata-katamu? Ibu, kau benar-benar seorang wanita yang hebat. Kau seperti dapat meramal nasib anakmu. Semakin dingin, kabut tipis melayang-layang rendah di atas permukaan lereng. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Pranayam masih duduk di serambi pondok ditemani Nini Ragarunting. Demikian juga Nandaka dan Pradipa ikut berbincang-bincang bersama mereka. Maaf Nini, sekali lagi saya secara pribadi ingin menyampaikan sesuatu kepada Nini Ragarunting. Saya sudah mengatakannya kepada orang-orang saya, dan nampaknya mereka semuanya setuju. Kami menganggap tempat ini sangat cocok untuk bersembunyi. Di samping juga untuk merencanakan segala sesuatu yang menyangkut perjuangan kami. Ya, kalau memang kalian sudah cocok, ya tinggal saja di sini. Ada persoalan apa lagi? Kami ingin minta doa restu Nini Ragarunting. Di samping itu, kami ingin minta izin Nini Ragarunting. Tempat ini bukan milikku, Nawa Malini. Siapa saja boleh tinggal di sini. Tempat ini tidak mempunyai tuan. Tempat ini cukup bebas dan merdeka seperti udara. Kau tidak perlu minta izin pada siapa-siapa kalau memang mau tinggal di sini. Silahkan saja. Jadi Nini Ragarunting setuju kami tinggal di sini? Perlahan-lahan, udara semakin dingin. Kabut tipis mengambang di atas permukaan lereng. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi dan yang lain masih duduk di serambi pondok, ditemani Nini Ragarunting. Sekali lagi Putri Tunggadewi mengulangi permintaannya.
Dia ingin menjadikan lereng Gunung Lejar sebagai tempat persembunyian, sekaligus tempat merencanakan segala sesuatu sehubungan dengan garis-garis perjuangan pendekar bunga putih. Nini Raga Runting tersenyum. Mengapa aku tidak setuju, Nawamalini? Setuju, bahkan lebih dari sekedar setuju. Aku malah merasa senang kalau kalian menjadikan tempat ini sebagai daerah yang merupakan titik awal perjuangan. Jangan ragu-ragu, aku akan berdiri di belakang kalian. Sekalipun sudah tua, masih ada juga yang bisa kulakukan untuk membantu kalian. Terima kasih, Nini. Pernyataan ini sungguh membesarkan hati kami. Pendekar bunga putih. Pendekar artinya satria yang menguasai ilmu kanuragan. Bunga artinya sesuatu yang indah. Dan putih artinya bersih atau suci. Wah, bagus itu. Kalian harus meneruskan perjuangan yang pada dasarnya bertumpu di atas kepentingan orang-orang miskin. Perjuangan memberantas keserakahan, kesombongan, dan kesewenang-wenangan adalah perjuangan abadi. Semua orang, semua pendekar yang tidak ingin hidupnya sia-sia, pasti akan terlibat di dalamnya. Sudahlah, Nawamalini, Mayura, kalian tidak perlu ragu-ragu. Besok pagi, suruhlah orang-orangmu mendirikan pondok-pondok. Pilih saja tempat yang dianggap baik. Di sebelah situ juga boleh. Atau tuh, di sebelah sana. Halaman ini masih cukup luas kok. Cukup untuk mendirikan 10 pondok yang lain. Terima kasih, Nini. Terima kasih atas uluran tangan ini yang terbuka. Tak ada yang bisa kami katakan lagi selain berterima kasih. Barulah Putri Tunggadewi merasa lega setelah mendengar pernyataan Nini Raga Runting yang tegas dan jelas. Sementara malam semakin larut, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi masuk ke ruangan biliknya. Sedangkan Nandaka, Pradipa dan Pranayam melangkah ke pondok sebelah. Nini Raga Runting bangkit perlahan-lahan, kemudian berjalan menyeberangi ruangan tengah. Dia berhenti sejenak di depan pintu ruangan bilik Aywandira. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mengapa jadi begini? Mengapa aku harus mengalami kenyataan yang sangat menyakitkan ini? Aku sendiri tidak tahu. Aku belum pernah merasakan hal-hal seperti ini. Tapi rasanya sakit sekali. Aku seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yang tidak mungkin digantikan dengan yang lain. Tuan Cakradara, aku dapat melihat matanya ketika berpandangan dengan Tuan Putri Tunggadewi. Mata itu begitu sejuk. Mata itu menyorotkan sesuatu yang aneh, yang tidak pernah bisa dimengerti, kecuali mereka yang merasakannya sendiri. Apakah aku masih cukup berharga untuk hidup setelah menelan kenyataan yang begitu hina? Ayo, kau sudah tidur? Nek? Ya, kasihan kau. Aku bisa merasakan apa yang kau rasakan sekarang ini, Ayu. Nek, kau bicara soal apa?
Aku tidak mengerti. Sudahlah, lupakan saja dia. Jangan terlalu dipikirkan berlarut-larut. Nanti kau malah sakit. Nenek bicara soal apa? Soal Tuan Cakradara. Kau tidak usah berpura-pura di depan wanita tua ini. Ayo, keluar dari tempat persembunyianmu. Tunjukkan wajahmu. Perlihatkan hatimu. Sebenarnya, hal ini tidak perlu terjadi, Nek. Jangan menolak hal-hal yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi merupakan kehendak Dewata Agung. Kalau kau bisa menerimanya dengan tulus, itu akan lebih baik. Dan sebaliknya, kalau kau menolak, hatimu yang sakit akan bertambah sakit lagi. Badanmu bisa panas dingin, otakmu semakin kacau balau, dan hidupmu akan kehilangan pegangan. Kalau nenek berterus terang padaku, hal ini tidak perlu terjadi. Mengapa nenek tidak mau memberitahu bahwa Tuan Cakradara sudah mempunyai seorang kekasih? Mengapa nenek menyembunyikan rahasia itu? Iya. Baiklah, aku mengaku salah, Ayu. Aku salah. Aku memang sengaja tidak memberitahu padamu soal ini. Aku takut menyakiti hatimu. Sampai hati kau, Nek. Sampai hati kau membuatku malu. Sampai hati kau membuatku tercampak di tempat yang paling hina. Bagaimana nenek tega melakukannya? Sudahlah. Ini memang terasa sakit. Tapi kalau kau bisa menerimanya, bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, lama-lama sakit itu akan sembuh sendiri. Anggap semua itu merupakan pengalaman batin yang akan membuatmu menjadi semakin dewasa. Nenek pasti sudah bersekongkol dengan Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Apa itu, Ayu? Siapa yang bersekongkol? Aku hanya merasa tidak sampai hati memberitahu padamu. Sebab kau pasti akan kecewa sekali. Aku tidak sampai hati melihatmu kecewa. Dan sekarang bagaimana, Nek? Apa kau melihat Ayu bahagia? Sudahlah. Mengapa kita berbantah-bantahan seperti ini? Tidak ada gunanya, Ayu. Cinta tidak harus berlabuh di pantai perkawinan yang bahagia. Persoalannya sekarang, bagaimana kau harus berpikir panjang dan bersikap dewasa? Semua orang pasti pernah mengalami kecewa. Kau tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Kau mempunyai teman. Salah satu di antaranya, ya, wanita tua yang bernama Nenek Raga Runting ini. Sudahlah, Ayu. Laki-laki itu bukan hanya Tuan Cakradara. Masih banyak yang lain. Lagi pula Cakradara itu apa, Kau masih bisa memperoleh gantinya yang lebih gagah, yang lebih tampan, dan berjiwa mulia. Sudahlah. Nasib perjodohan bukan di tangan manusia sendiri. Bukankah nenek pernah mengatakan soal ini padamu? Nek, tinggalkan Ayu sendirian. Apa? Ayu ingin sendirian. Pergilah, Nek. Sekarang Ayu tidak membutuhkan nasihat-nasihat. Ayu hanya ingin bicara dengan diri Ayu sendiri. Ayu ingin merenung banyak-banyak. Kau jangan berbuat macam-macam, Ayu. Ayu yakin bisa mengatasinya, Nek. Nenek tidak perlu khawatir. Ya, baiklah. Awas kalau kau berbuat macam-macam. Aku tidak senang mempunyai cucu, mempunyai murid yang berjiwa kerdil. Sudahlah, Nek. Tinggalkan Ayu sendirian. Kepala Ayu pusing. Cepat, Nek. Pergilah. Ayu. Berhati-hatilah supaya kau selamat.
Malam itu Ayuwandira tenggelam dalam kesedihan yang dalam. Dia tidur dengan gelisah. Sebentar-sebentar terjaga, dan ingatannya selalu melayang pada Cakradara. Menjelang pagi hari, Ayu baru benar-benar tidur terlelap. Pagi segera tiba. Sang surya menampakkan wajahnya yang bulat kemerahan, terbit dari sebelah timur bawana. Kokok ayam hutan, nyanyian burung-burung pegunungan, bersuka cita menyambut hari yang baru. Putri Tunggadewi mengumpulkan orang-orangnya di halaman. Mereka semuanya nampak lebih segar, karena semalam sudah istirahat, sekalipun berdesak-desakan dalam pondok. Saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, teman-teman seperjuangan yang berdiri di bawah kibaran bendera pendekar bunga putih. Pagi ini sangat cerah. Langit biru terbentang menyelimuti angkasa raya. Mudah-mudahan pikiran kita pun cerah, secerah pagi ini. Teman-teman seperjuangan, semalam saya sudah membicarakannya dengan Paman Pranayam, Nandaka, Pradipa, dan Nini Ragarunting. Juga bersama mereka 2 orang teman kita yang baru. Barangkali kalian belum kenal siapa mereka. Ada baiknya kalian berkenalan. Putri Tunggadewi melirik ke arah Cakradara. Cakradara tersenyum, kemudian tampil ke depan. Sedangkan Kudamerta berdiri di sebelahnya. Namaku Samitra. Dan sahabatku ini bernama Manobawa. Sudah beberapa saat lamanya kami berdua tinggal di lereng Gunung Lejar. Kami senang bisa bergabung bersama kalian, kelompok pendekar bunga putih. Kami berdua telah bersepakat untuk berjuang bersama kalian semua. Mudah-mudahan kehadiran kami tidak mengecewakan. Kukira cukup, Nawamalini. Terima kasih, Samitra. Dan kau, Manubawa, apakah ada yang ingin kau utarakan kepada mereka? Tidak, Nawamalini. Saya kira cukup. Terima kasih. Nah, saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, teman-teman seperjuangan yang kuhargai dan kucintai. Semalam kami telah mengambil kata sepakat bahwa kami akan menjadikan lereng Gunung Lejar sebagai wadah, sebagai tempat tinggal kami. Disinilah kita akan menggodok seluruh rencana perjuangan. Disinilah kita akan menggembleng diri, memperkuat landasan pikiran dan hati kita. Kami beranggapan bahwa tempat ini sangat cocok untuk bersembunyi, sekaligus menyusun rencana-rencana. Bagaimana? Apakah kalian semuanya setuju? Setuju. Bagaimanapun juga, perjuangan pendekar bunga putih akan diteruskan. Kita akan terus berusaha membantu mereka, orang-orang miskin yang hidup tertindas. Kita akan terus berusaha melenyapkan segala macam bentuk penindasan dan keserakahan manusia dari muka bumi. Kita tidak bermaksud memusuhi siapa-siapa. Kita tidak memusuhi pemerintah Majapahit ataupun prajurit-prajuritnya. Yang kita musuhi adalah tindak sewenang-wenang, kesombongan, dan keserakahan, dan segala watak yang tidak baik, yang nantinya akan menjadi penyakit di bumi Majapahit. Watak seperti itu harus dibasmi, harus dibakar sampai habis, dan kitalah yang akan membakarnya. Api perjuangan kitalah yang akan menghanguskan segala watak yang tidak baik. Saudara-saudaraku, teman-teman seperjuangan, sebagai langkah awal, marilah kita bekerja keras untuk membangun tempat tinggal. Mulai pagi ini, kita akan membuat pondok-pondok yang baru. Ambillah kampak, parang, atau pedang. Pergilah ke hutan kecil di sebelah selatan lereng ini. Tebanglah pohon-pohon kayu yang keras. Dalam 10 hari ini, aku ingin pondok-pondok yang baru sudah berdiri dan sudah dapat dipakai sebagai sarana berteduh. Bagaimana? Kalian sanggup? Sanggup! Nah, saudara-saudaraku, teman-temanku seperjuangan, selamat bekerja. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Sekitar 20 orang bergegas melangkah meninggalkan pondok Nini Raka Runting. Mereka berjalan ke arah selatan. Ada yang mengepit parang, ada yang menggenggam kampak atau pedang. Cakradara dan Kuda Merta yang sekarang menggunakan nama samaran Samitra dan Manobawa ikut bersama mereka. Demikian pula Nandaka dan Pradipa. Mereka semuanya bekerja dengan giat. Pohon-pohon keras mulai dikampak dan dirobohkan. Awas! Awas! Minggir! Bagaimana Samitra? Manobawa? Saya kagum melihat semangat mereka, Nandaka. Mereka sudah biasa bekerja keras. Bahkan mereka sudah biasa menyabung nyawa setiap malam. Tidak sampai 10 hari, pondok-pondok baru itu sudah akan berdiri. Iya. Mudah-mudahan saja begitu. Samitra, sudah berapa pohon berhasil kau robohkan? Aku baru menebang 2 pohon. Oh, dan kau, Manobawa? Berapa pohon yang sudah kau tebang? Sama. Aku juga baru merobohkan 2 pohon. Tapi pohon-pohon itu cukup besar. Dan bisa kita gunakan sebagai tiang-tiang pondok. Bagus. Ayo, Samitra, Manobawa. Aku harus melihat orang-orang itu. Silakan, Nandaka, Pradipa. Nandaka dan Pradipa melompat ke tengah-tengah orang-orang yang sedang bekerja. Kembali mereka mencabut parang dan ikut membantu menebang pohon. Kakang, aku senang melihat suasana kerja seperti ini. Lihatlah, semuanya berkeringat. Semuanya bekerja penuh semangat. Kalau melihat suasana seperti ini, rasa-rasanya hidup menjadi sehat. Hidup tidak loyo seperti orang jumpuh. Apa yang kau pikirkan, Kakang Cakradara? Kakang Cakradara? Tidak. Ada apa di Kuda Merta? Kakang, kalau kau sudah merasa lelah, kita istirahat dulu. Ayo, Kakang. Ayo, kita pulang ke pondok. Nanti saja di Kuda Merta. Nanti kalau matahari sudah tinggi, kita pulang bersama-sama mereka. Kalau begitu baiklah. Aku kagum pada Dinda Raja Dewi dan Yunda Tunggadewi. Sama sekali aku tidak pernah menduga bahwa 2 orang putri kerajaan mampu melebur diri di tengah-tengah rakyat biasa. Aku kagum dan bangga, Kakang. Jarang ada putri bangsawan bersikap seperti mereka. Apalagi Yunda Tunggadewi, kekasihmu itu, Kakang. Rupanya dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, yang tangguh dan dicintai anak buah. Awas, Kakang! Awas, Kakang! Kakang Cakradara, untung aku segera mendorong tubuhmu. Apa saja yang kau lamunkan, Kakang? Pasti ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, Kakang. Kasihan. Kasihan dia. Kuda Merta dan Cakradara sedang istirahat di bawah pohon. Mendadak sebuah pohon berderak-derak tumbang. Kuda Merta terkejut. Dia segera mendorong tubuh Cakradara yang sedang melamun. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Aiwandira? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan